Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andus Haji Yuswir Arifin Datu Indoprajo, Bupati Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, akan menyampaikan beberapa hal yang berkaitan tentunya dengan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Sijunjung yang luasnya kabupaten ini berkisar 317.178 hektar lebih kurang. Oleh karena itu, pada kesempatan ini sebagai dokumen yang diperlukan dalam rangka membangun Kabupaten Sijunjung, tentu kita akan melakukan pendataan yang berkaitan dengan kondisi Kabupaten Sijunjung secara keseluruhan. Kabupaten Sijunjung itu berada di punggung Bukit Barisan, dan itu lahannya terdiri dari memang curam, ada berbukit-bukit, dan ada hamparan sungai pun banyak sekali. Sehingga dengan demikian kita dari Kabupaten Sijunjung sangat memerlukan penanganan yang berkaitan dengan penggunaan lahan di Kabupaten Sijunjung ini. Oleh karena itu, kita dari pemerintah daerah tentu yang pertama sekali melakukan kajian-kajian yang berkaitan dengan penggunaan lahan, di mana kalau kita lihat perbandingan antara kawasan hutan dengan budidaya, tercatat sebetulnya saya sangat mengerti dengan kondisi real Kabupaten Sijunjung ini. Itu pada tahun 2010 lahan kawasan hutan itu jumlahnya 70% berbanding 30%. Jadi 70% itu adalah kawasan hutan, 30% budidaya. Sehubungan itu mulai 2010 kita sudah mulai mencoba bagaimana lahan yang luas 317.000 hektar lebih itu, ini kita memerlukan penanganan yang serius, karena bagaimanapun nanti penanganannya kalau tidak hati-hati dalam rangka penggunaan lahan, itu akan sangat berbahaya terhadap bencana-bencana yang muncul akibat kesalahan kita menangani kawasan hutan. Berkaitan dengan masalah yang muncul yang berkaitan dengan lingkungan hidup, itu ada beberapa isu prioritas yang kita lihat di lapangan. Antara lain adalah kerusakan hutan yang luar biasa, karena memang masyarakat kita dari dulu ini hidupnya dalam hutan. Kemudian yang kedua, penambang emas tanpa izin, juga ini banyak di aliran-aliran sungai, yang termasuk juga di daerah persawahan, daerah-daerah produktif, dan di kebun sama sekali. Kemudian terjadi akibatnya pencemaran air. Ini juga merusak sumber-sumber air bersih, mulai dari hulu sungai untuk kebutuhan rumah tangga, termasuk juga mungkin daerah irigasi. Kemudian tingginya intensitas bencana, karena memang daerah kita adalah daerah yang betul-betul berada rawan sekali, karena topografinya berbukit, bergelombang, dan itu sungai banyak sekali. Jadi memang intensitas bencana itu banyak sekali yang tanpa kita duga muncul setiap terjadinya hujan yang lebat lama sekali. Itu kadang-kadang terjadi banjir, terjadi longsor, dan segala macam. Kemudian rendahnya kapasitas pengelolaan sampah. Nah, ini memang dari dulu, karena mungkin ke daerah kita ini sangat luas, jadi masyarakat belum peduli dengan masalah penanganan sampah yang baik, yang benar. Ini makanya ke depan kita untuk isu prioritas ini kita sudah lakukan beberapa langkah kebijakan, mulai dari regulasi, kemudian juga secara fakta di lapangan bersama organisasi terkait. Karena kita juga punya forum Kabupaten Sehat, ini malah ini menggalang masyarakat untuk betul-betul menjadikan lingkungan sehat, sehingga betul-betul nanti mewujudkan Kabupaten Sijunjung sehat secara keseluruhan. Salah satu hal yang menggembirakan kita, bagaimana kita sebetulnya menangani lahan-lahan yang selama ini rusak
oleh masyarakat kita dalam rangka untuk mencari kehidupan. Seperti adanya tambang-tambang yang itu pada umumnya adalah tambang liar, dan itu saat ini kita coba menginventarisasi. Langkah yang sudah kita lakukan antaranya adalah masyarakat kita galang, kita minta mereka sawah, kadang-kadang lahan-lahan pekarangan yang sudah hancur itu dirapikan kembali, kemudian dijadikan lahan-lahan yang produktif. Jadi kalau dulu sawah merubah jadi gunung kerikil, sekarang sudah menjadi sawah kembali, dan itu sangat produktif. Termasuk juga kita sekarang sedang merencanakan ke depan ini adalah untuk bagaimana semua lahan yang rusak karena tambang liar yang banyak sekali dilakukan oleh masyarakat kita dari dulu, ke depan kita inventarisasi dan nanti akan kita lakukan reklamasi yang kerjasamanya nanti dengan instansi yang terkait. Kita melakukan banyak sebetulnya inovasi-inovasi kita yang sudah kita coba bersama-sama di Kabupaten Sijunjung ini, antara lain seperti penanganan sampah. Ini kita sudah memakai pola 3R, reduce, reuse, dan recycle. Kemudian juga kita lakukan penanganan sampah plastik yang sangat berbahaya sekali. Kita sudah mencoba melakukan kerjasama, dan malah ini kita mulai dari kabupaten, dari Pemda, termasuk dinas-dinas terkait, dan di Sijunjung kita sudah mulai meniadakan lagi untuk penyediaan air minum dengan botol plastik atau aqua. Kita mencoba melalui botol yang bisa dipakai secara berulang. Ini sudah kita lakukan di beberapa unit kerja. Kemudian yang lainnya juga ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat kita, dan ini kita support banyak sekali desa atau negari. Ini melakukan hari Jumat bersih mereka gotong royong sekali seminggu. Kemudian juga melakukan kegiatan-kegiatan pembersihan secara bersama-sama, apalagi ini berkaitan dengan kondisi-kondisi pasar yang semeraut. Kita sudah bangun TPA, dan ini juga sudah didanai dengan dana-dana dari kementerian. Soalnya ke depan kita tentu berharap lingkungan di Kabupaten Sijunjung mulai dari rumah tangga, kemudian juga ke pasar dan keseluruhan, ini betul-betul tertangani dengan baik, tentang khusus penanganan sampah yang luar biasa setiap hari muncul di dalam kehidupan masyarakat kita. Saya itu aja mungkin penyampaian saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Bambang Surya Irwan, Ketua DPRD Kabupaten Sijunjung, sangat mendukung pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Sijunjung sesuai dengan kewenangan dan tugas DPRD dalam menjalankan pemerintahan di daerah, yaitu A. Pengawasan yang dilakukan secara transparan, kondusif, dan akuntabel terhadap semua program-program kerja pemerintah Kabupaten Sijunjung. B. Penganggaran. Anggaran pengelolaan lingkungan hidup. 1. Total anggaran pengelolaan hidup sekitar 18,20% dari total belanja langsung pada APBD Kabupaten Sijunjung tahun 2019. 2. Anggaran pengelolaan lingkungan hidup tersebar di 7 OPD Kabupaten Sijunjung. C. Legislasi. Perda atau peraturan lainnya yang aspiratif, responsif, dan akuntabel terkait dengan lingkungan telah ditetapkan di antaranya. 1. Perda nomor 4 tahun 2017 tentang kawasan tanpa rokok. 2. Perbub nomor 32 tahun 2019 tentang sistem dan prosedur penanggulangan kerawanan pangan. 3. Peraturan Nagari nomor 4 tahun 2008 tentang kehidupan bermasyarakat Nagari Sijunjung. Melalui kesinergian antara eksekutif dan legislatif, kita dapat mewujudkan kualitas lingkungan yang baik
yang diiringi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diki Mainaldineri, SSTP MSI, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sunjung. Dengan ini menyampaikan dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup DIKPLHD pada tahun 2020 ini merupakan dokumen yang memuat informasi dan data kondisi real lingkungan hidup di Kabupaten Sunjung, sehingga ini dapat dijadikan acuan untuk membuat dokumen-dokumen lainnya seperti RPJPD, RPJMD, RT/RW, RPPLH, dan KHLS. Kemudian dalam dokumen ini juga merupakan wujud misi pembangunan Kabupaten Sunjung yang terdapat pada misi mengoptimalkan pengolahan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan. Sehingga dengan demikian pemerintah Kabupaten Sunjung melakukan perbaikan dalam bentuk kualitas perencanaan. DIKPLHD hadir untuk melihat keberhasilan pembangunan Kabupaten Sunjung sebagai implementasi perencanaan di bidang lingkungan pada tahun 2020. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.